Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Qiyamuddin SPDI, guru PAI SD Negeri 1 Gerdeng Pasir, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan 2 di LPTK UIN Araniri, Banda Aceh. Saya PPL tahap 1 di SD Negeri 1 Gerdeng Pasir. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, subhanallah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah sama-sama kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini diberikan pemahaman oleh Allah SWT sehingga dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, sekarang Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama Adil Al-Khalis. Ya. Kemudian yang terakhir Zulfiza. Ya, alhamdulillah kita semua hari ini hadir semua ya. Pada materi yang telah lalu kita telah mempelajari mengenai dengan hari akhir. Ya. Apa itu hari akhir? Ya. Ada lagi apa hari akhir? Ya, hari kiamat, yaitu hari akhir adalah hari berakhirnya kehidupan dunia ini. Ada yang tahu kapan terjadinya hari akhir? Ada? Ya, benar sekali. Hari akhir itu tidak ada yang tahu. Hanya yang tahu adalah Allah. Jadi yang menentukan hari akhir siapa? Allah. Jadi kita sebagai hamba Allah wajib mengenal Allah melalui sifat-sifat uluhiyahnya. Jadi sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu yaitu nama-namanya. Ya, sebagaimana kita ingin mengenal seseorang. Jadi terlebih dahulu kita harus mengenal siapa namanya. Kemudian baru kita kenal bagaimana sikap ataupun tingkah lakunya. Nah, begitu juga dalam hal kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai dengan indahnya nama-nama Allah ataupun yang disebut dengan Asmaul Husna. Kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Tahu. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ya, benar sekali. Jumlahnya ada 99. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini cuma 4, ya. Yang pertama yaitu As-Samad. Yang kedua Al-Muqtadir. Yang ketiga Al-Muqaddim. Yang keempat Al-Baqi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mengikuti pelajaran ini, yang pertama kalian harus mampu menyebutkan arti As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim dan Al-Baqi. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian As-Samad, pengertian Al-Muqtadir, pengertian Al-Muqaddim dan pengertian Al-Baqi. Sedangkan yang ketiga, kalian diharapkan harus mampu melafalkannya secara benar. Ya. Jadi pada awal kesempatan ini Bapak mengajak kalian
serius dalam belajar ya. Baik, ya. Untuk mengawali materi kita hari ini, silakan kalian amati gambar berikut ini. Nampak? Nah, untuk gambar yang pertama, gambar apa? Ya, gambar. Ya, gambar memberi zakat ataupun memberi infak. Nah, itu pertanda kita sebagai insan sosial harus saling membantu antara satu dengan lainnya. Yang kedua, coba diperhatikan gambar apa? Ya, benar sekali. Gambar keindahan alam semesta ini. Nah, gambar yang ketiga, coba diperhatikan. Ya, gambar tata surya dan planet yang berputar pada porosnya itu merupakan kekuasaan Allah. Coba yang terakhir, yang keempat, gambar apa? Ya, benar sekali. Itu gambar perkembangan manusia dari kecil sampai wafat. Ya. Jadi untuk melanjutkan materi kita pada hari ini, silahkan kalian amati video berikut ini. Jadi Bapak sarankan sekali lagi, kalian harus benar-benar mengamati video yang Bapak tayangkan. Nanti akan Bapak suruh kalian bekerja kelompok sesuai dengan instruksinya yang ada di LKPD. Ya, jadi serius ya. Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna. Nah, anak-anak, Kita akan masuk langsung ke video pembelajarannya. Kita kali ini akan membahas tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Asmaul Husna. Seperti yang kalian ketahui, Asmaul Husna itu ada 99. Tapi yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini hanya 4. Yang pertama adalah As-Somad, kemudian Al-Muqtadir, selanjutnya adalah Al-Muqaddim, dan yang terakhir adalah Al-Baqi. 4 Asmaul Husna inilah yang akan kita bahas dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah As-Somad. anak-anak, Kita hidup di dunia ini tidak sendirian. Kita hidup selalu membutuhkan orang lain, betul kan? Tidak semua yang kita butuhkan dapat kita buat sendiri. Kita ingin pintar, harus belajar kepada guru. Kita ingin makan, harus membeli beras yang nantinya dimasak, atau membeli nasi dan lauk pauk di warung. Untuk semua kebutuhan tersebut kita butuh orang lain. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan bantuan siapapun juga. Oleh karenanya, Allah memiliki nama As-Somad. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. As-Somad. Silakan. As-Somad. Kalian tahu arti kata As-Somad? As-Somad artinya adalah maha dibutuhkan atau tempat minta. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha dibutuhkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi tempat manusia bersandar. Manusia harus mengakui sifat maha dibutuhkannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perilaku sehari-hari. Kita juga harus suka memberi bantuan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membantu kita. nah anak-anak,
Pernahkah kalian melihat kumpulan semut yang menggotong makanan bersama-sama? Kita jangan kalah dengan semut. Kawanan semut sangat peduli terhadap beban kawannya. Bahkan ketika bertemu dengan sesamanya, semut selalu menyapa. Perilaku semut ini dapat kita ambil pelajaran betapa indahnya kita bertemu dengan kawan, saling menyapa dan saling membantu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang Al-Muqtadir. Mari kita baca terlebih dahulu Asmaul Husna ini. Al-Muqtadir. Saya ulangi. Bersama-sama. Al-Muqtadir. Kalian tahu apa arti Al-Muqtadir? Al-Muqtadir artinya adalah Maha Kuasa atau Maha Menentukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti gunung-gunung yang berdiri tegak, sungai-sungai yang panjang berliku, tanaman, binatang yang ada di darat dan di laut, beraneka rupa semuanya itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kita harus mensyukurinya dengan segala kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah Al-Muqaddim. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Al-Muqaddim. Silakan kalian ulangi. Mari kita bersama-sama. Al-Muqaddim. Nah, kalian sudah tahu apa arti Al-Muqaddim? Al-Muqaddim artinya adalah Maha Mendahulukan. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendahulukan atas apa yang diciptakannya. Nah, anak-anak, tentu kalian sudah tahu ya, kalau kursi atau meja yang ada di rumah atau di sekolah, kursi dan meja itu dibuat oleh tukang kayu. Nah, siapakah yang lebih dulu ada? Tukang kayu atau kursi dan mejanya? Tentu saja tukang kayu lebih dahulu daripada kursi dan meja itu, bukan? Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dahulu ada daripada makhluk ciptaannya, yaitu seluruh alam semesta ini. Kemudian yang selanjutnya adalah Al-Baqi. Mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu. Al-Baqi. Silakan kalian ulangi. Kita bersama-sama. Al-Baqi. Nah, anak-anak, nama indah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dibahas pada kesempatan kali ini adalah Al-Baqi. Apa arti Al-Baqi? Al-Baqi adalah yang Maha Kekal. Kita tahu ada peristiwa gunung api meletus, banjir bandang, banjir dan kebakaran yang merusak lingkungan. Hal itu menandakan bahwa segala sesuatu di atas bumi ini tidak kekal atau bisa rusak. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Kekal. Dia akan hidup selama-lamanya. Berbeda dengan manusia yang tidak kekal. Lihat saja proses manusia dari lahir sampai dengan meninggal. Pasti semua manusia akan merasakan kematian. Nah, itulah anak-anak Video pembelajaran atau materi tentang indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kalian mengamati video tadi, apakah kalian sudah memahami tentang arti Asmaul Husna yang kita pelajari hari ini? Alhamdulillah. Jadi sekarang, sebagaimana Bapak janjikan tadi, akan menyuruh kalian untuk berdiskusi kelompok, ya. Ini untuk kelompok A, kelompok B, sekarang Bapak kasih LKPD-nya, ya.
buka terus. Buka. Lihat, kerjakan sesuai dengan instruksinya. Ya, Bapak beri waktu ya 15 menit ya. Ya. Gimana? Sudah siap semua? Sudah. Coba diperhatikan kembali, namanya sudah ditulis, nama kelompoknya? Sudah. Ada yang mau presentasi perdana? Siapa? Kelompok mana? Kelompok A. Ya, coba. Coba yang lain diperhatikan ya. Ya. Baca terus. Hasil diskusi kelompok kami. As-Samad artinya. As-Samad artinya maha dibutuhkan, tempat meminta. Al-Muqtadir artinya maha kuasa, maha menyembuhkan. Al-Muqaddim artinya maha mendahulukan. Al-Baqi artinya maha kekal. Coba dibaca. Allah tempat bergantung semua makhluk. Allah dijadikan sebagai tempat sandaran segala makhluk. Allah senantiasa menerima permintaan hambanya, asalnya hambanya mau berusaha dan berdoa. Pengertian dari As-Samad. Coba lanjutkan terus. Yang lain mohon diperhatikan ya. Berkuasa seluruh alam semesta yang terdiri dari gunung-gunung yang tinggi, lautan yang berliku-liku, tumbuhan, binatang, bermacam-macam ragamnya, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Pengertian Al-Muqtadir. Allah maha mendahului seluruh alam dan isinya, karena Allah sebagai Khalik, pencipta, sedangkan seluruh alam ini adalah makhluk yang diciptakan. Pengertian Al-Muqaddim. Allah maha kekal. Allah tidak akan pernah mengalami kematian. Allah hidup selama-lama. Lain halnya dengan makhluk, semua makhluk ciptaannya mengalami kematian. Di akhirnya, cepat atau lambatnya, itu merupakan rahasia Allah. Yang pasti, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Pengertian Al-Baqi. Ini tolong dibacakan sesuai dengan hasil diskusi kalian tadi. Bagaimana bacaan yang benar? 1. As-Samad. Ya. 2. Al-Muqtadir. 3. Al-Muqaddim. 4. Al-Baqi. Ya. Nanti saya tempel ya. Oke, sama-sama telah kita lihat hasil presentasi daripada kelompok A. Mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok A. Silakan untuk kelompok terakhir yaitu kelompok D. Coba. Dari hasil diskusi kami Dapat kami simpulkan dapat bahwa kami simpulkan bahwa As-Samad artinya maha dibutuhkan, Al-Muqaddir maha kuasa, Al-Muqaddim maha mendahulukan, Al-Baqi maha kekal. ini coba dibaca sesuai diskusi kalian tadi. As-Samad, Allah tempat bergantung semua makhluk. Allah dijadikan sebagai tempat sandaran segala makhluk. Allah senantiasa menerima permintaan hambanya, asalkan hambanya mau berusaha dan berdoa. Pengertian As-Samad. Allah maha berkuasa seluruh alam semesta, terdiri dari gunung-gunung yang tinggi, lautan yang beribu-libu, tumbuhan binatang bermacam ragam yang semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Pengertian Al-Muqaddim. Allah maha mendahului seluruh alam dan isinya, karena Allah sebagai Khalik, pencipta, sedangkan seluruh alam ini adalah makhluk yang diciptakan. Pengertian Al-Muqaddim.
Allah hidup selama-lama lainnya dengan makhluk. Semua makhluk ciptaannya mengalami kematian. Di akhirnya cepat atau lambatnya itu merupakan rahasia Allah. Yang pasti setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Kemudian Al-Baqi. Coba kamu baca sesuai diskusi dengan bacaan yang benar. Yang pertama, As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. ya, kita tempel ya. Pegang. Ya, silakan. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok D. Sekarang Bapak akan memberikan soal evaluasi untuk per individu. Ya, tadi kelompok, sekarang individu. Tidak boleh lagi diskusi. Tamati. Nah. Baik, sudah ada soal semua? Nah, ini dikerjakan sendiri-sendiri, jangan lupa tulis nama. Bapak berikan waktu 10 menit ya. Silakan dikerjakan terus ya. Jangan lupa tulis nama, nanti kalau sudah siap dikumpulkan. Baik anak-anak, waktunya habis, silakan tugasnya dikumpul ya. Perhatikan kembali terhadap hasil diskusi kalian tadi. Coba diperhatikan ke papan tulis ya. Apakah sudah benar? Belum Pak, ada yang keliru. Coba kamu bangun ke depan, perbaiki mana yang salah. Coba atur ya. Mana yang keliru? Suaranya yang besar biar kawan yang lain dengar. Coba untuk kelompok mana? Menurut Pak Tur. Kelompok B. Coba dengan yang lain. Coba Pak Tur suaranya nyari. As-Samad, seharusnya maha dibutuhkan tempat meminta. Al-Muqtadir, seharusnya maha kuasa, maha menentukan. Coba mana lagi? As-Samad, seharusnya maha dibutuhkan tempat meminta. Ya. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk Fatur ya. Untuk keempat yang sudah tampil presentasinya, untuk kelompok yang terhebat yaitu benar semua adalah kelompok A. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok A sebagai kelompok terhebat. Baik, Bapak ingin menambah sedikit tentang materi yang telah kita pelajari tadi. Ya, Asmaul Husna berjumlah 99. Ya, berapa jumlahnya? 99. Jumlahnya 99. Sebenarnya bukan hanya 4 yang kita pelajari ini, tetapi termasuk ke dalam 99 tadi, yaitu As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Jadi kesemua Asmaul Husna tersebut memberikan gambaran yang bahwa Allah Maha Berkuasa yang meliputi seluruh alam, yang meliputi seluruh langit dan bumi. Jadi dalam Asmaul Husna ini terdapat bermacam manfaat dari kita tatkala kita membacanya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, oleh karena demikian kita boleh jadikan Asmaul Husna ini sebagai zikir ataupun wirid kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena demikian untuk menjadikan Asmaul Husna sebagai zikir, kita hendaknya harus mengetahui artinya dan harus melafazkannya secara benar. Karena bahasa Arab, kalau kita baca salah hurufnya, bisa lari artinya ke lain. Seperti yang tadi ada As-Samad, ya, ada As-Samad. Ini
banyak yang membaca tidak memperhatikannya, yang memperhatikan tentang lafaznya, hurufnya. Ada yang baca as-samad. Itu bukan lagi maha dibutuhkan. Bukan. Ada kala pakai al-samad, pakai ta ujung juga salah. Jadi oleh karena demikian, untuk Asmaul Husna ini bisa kita jadikan zikir, harus mengetahui artinya, kemudian harus melafazkannya secara benar. Kalau tidak, berarti tidak boleh kita jadikan zikir, karena bukan lagi Asmaul Husna, karena sudah salah cara membacanya. Nah, apakah kalian sudah mengerti? Bapak kira hanya ini pemaparan materi untuk hari ini. Kira-kira apa kesimpulannya? Ada yang bisa mengambil kesimpulan? Coba, Akila. Yang lain dengar. 1. As-Samad artinya yang maha dibutuhkan. Allah tidak sama seperti kita yang saling membutuhkan. 2. Al-Muqtadir, Allah maha berkuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas. 3. Al-Muqaddim, maha mendahului, karena Allah pencipta, sedangkan seluruh alam ada dan isinya sebagai hasil ciptaan. 4. Al-Baqi, artinya maha kekal. Allah tidak akan pernah mengalami kematian. Ya, coba diperhatikan dengan serius ya. Nah, nah, baik. Jadi, untuk kesimpulannya, Asmaul Husna berjumlah 99. Di antaranya As-Samad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, dan Al-Baqi. Ya. As-Samad artinya maha dibutuhkan. Seluruh makhluk yang ada di bumi ini membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya manusia, semuanya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu Al-Muqtadir, artinya maha berkuasa ataupun maha menentukan. Jadi seluruh alam semesta yang terdiri daripada gunung-gunung ataupun laut-laut, binatang, tumbuhan, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah. Allah bisa membalikkan suatu keadaan kepada keadaan lain dengan seketika. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu Al-Muqaddim. Al-Muqaddim artinya maha mendahului. Ya. Karena Allah sebagai pencipta, sedangkan seluruh isi alam sebagai hasil ciptaannya. Berarti dahulu adanya Allah, kemudian baru Allah menciptakan seluruh alam sebagai makhluknya. Sedangkan yang keempat yaitu Al-Baqi. Ya. Jadi Al-Baqi artinya maha kekal. Ya. Apa arti Al-Baqi? Maha kekal. Jadi semua makhluk yang ada di bumi ini tidak ada yang kekal, semuanya pada saatnya nanti akan sirna ataupun akan fana. Seperti hanya manusia. Seperti yang kita katakan tadi, manusia yang pertama tidak ada, kemudian lahir, ya, dilahirkan oleh seorang ibu, kemudian jadi anak-anak, remaja, dewasa, tua hingga meninggal dunia. Itu tanda manusia tidak kekal, itu makhluk yang lain tidak kekal. Hanya yang kekal adalah Allah. Nah, itulah kesimpulan, ya. Kira-kira sudah mengerti? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, Pak. Ya, coba. Kenapa Allah maha dibutuhkan, sedangkan kita setiap hari hanya membutuhkan orang tua untuk meminta uang jajan dan kebutuhan lainnya? Nah, ini ada pertanyaan dari kawan kalian. Kenapa Allah dikatakan sebagai maha dibutuhkan, sedangkan secara kenyataannya setiap hari kita membutuhkan orang tua, minta jajan dan lainnya kepada orang tua? Coba, ada yang bisa menjawab? Ada, Kak. Coba. Karena uang jajan ataupun kebutuhan lainnya yang dikasih ayah kita itu semua dari Allah. Ya, benar sekali. Ya. Nah, jadi pertanyaannya tadi, kenapa Allah dikatakan sebagai maha dibutuhkan, sedangkan setiap hari kita membutuhkan orang tua untuk meminta uang jajan?
atau lainnya. Ya, karena uang jajan yang dimiliki oleh ayah yang dikasih kepada kita itu berdasarkan dari Allah. Lagi pula, apabila Allah tidak menghendakinya untuk memberi, ya, misalnya ayah ada uang jajan, ada biaya, tatkala anaknya meminta uang jajan, kalau Allah tidak menggerakkan hati, maka ayah tidak akan memberi. Contoh lain ya, ini mohon diperhatikan. Saya mau pinjam uang sama Akila pinjam uang dengan saya 5.000, ya. Kalau Allah tidak menggerakkan hati Akila untuk memberikan uang kepada saya, maka Akila tidak akan memberi. Pokoknya semua ini bergantung kepada Allah. Kira-kira dapat dimengerti? Dapat. Bapak ingin tanya kepada kalian, bagaimana perasaan kalian mengikuti pelajaran hari ini? Senang atau tidak? Senang. Apakah kalian dapat mengerti pelajaran yang Bapak jelaskan hari ini? Ya, insya Allah dapat dimengerti ya. Ya, insya Allah nanti Bapak periksa jawaban kalian. Apabila ada yang tidak tuntas, nanti kalian akan Bapak berikan remedial. Apabila sudah tuntas, maka Bapak akan memberikan pengayaan, ya. Nah, untuk pertemuan akan datang, kita akan mempelajari masih dalam materi yang sama, sub yang berbeda, ya, terkait dengan mengakui indahnya nama-nama Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, di akhir perjumpaan hari ini Bapak berpesan kepada kalian, apa saja yang telah kalian pelajari di hari ini mohon diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi ini menyangkut dengan tauhid ataupun akidah kita. Jangan sampai akidah kita tidak diakui ataupun diperselisihkan, ya. Jangan sampai rusak dengan hal-hal yang tidak benar. Semoga dengan demikian iman kita diakui, iman kita dianggap sah, dan kita akan menjadi manusia yang hasanah dunia wal akhirah. Ya. Baiklah, hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekarang kita tutup pelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.